Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum manajemen operasi dari kelompok 4 dengan kelas MB809. Yang beranggotakan adalah yang pertama ada Raida Fatarani Zahra, yang kedua dengan saya sendiri Salsabila Muntira Putri, lalu ada Izan Zain Mustafa, lalu ada Muhammad Zafran Haunan, dan yang kelima adalah Sandika Bahtiar. Nah, di sini saya akan menjelaskan di minggu ke-5 dengan judul analisis struktur dan komponen produk tip kertas atau correction tab. Yang pertama adalah profil perusahaan Mr. DIY Indonesia dengan PT Daya Inti Guna Yasa Tbk. Didirikan pada tahun 2005 di Malaysia dan berekspansi ke Indonesia sejak tahun 2017. Mr. DIY dikenal sebagai jaringan retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Asia dengan konsep always low prices, lalu dengan variasi 18.000 SKU produk dengan kategori 10 kategori utama dari hardware hingga alat tulis. Di sini adalah objek penelitian tip kertas dengan fungsi utama. Yang pertama adalah menutupi kesalahan penulisan pada kertas dengan lapisan pigmen putih kering sehingga dapat langsung ditimpa tulisan baru. Lalu ada ergonomi, didesain dengan casing plastik yang ringan dan bentuk yang menyesuaikan genggaman tangan atau user friendly. Lalu ada efisiensi, menggunakan mekanisme dual roller untuk menyalurkan pita baru dan menggulung pita bekas secara bersamaan. Lalu di sini ada rincian komponen Bill of Materials, yaitu yang pertama adalah kode A1 dengan komponen pita koreksi yang berfungsi untuk yang keterangan fungsinya adalah pita berlapis pigmen putih dipadu dengan polyester untuk menutupi tulisan. Lalu adalah B1 dengan komponen dari plastik berfungsi sebagai poros penggulung agar pita bergerak dengan lancar dan rapi. Lalu yang ketiga ada C1 dengan komponen ujung aplikator yang berfungsi bagian depannya itu untuk menekan pita ke kertas agar menempel presisi. Lalu yang keempat ada D1 dengan komponen casing, yaitu sebagai wadah pelindung mekanisme internal dengan desain ergonomis. Lalu yang terakhir ada D1 dengan komponen roller atau gear dengan keterangan fungsi roda penggerak ganda untuk menyalurkan dan menarik pita bekas. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan observasi lapangan, tip kertas Mr. DIY ini menunjukkan efisiensi operasional melalui yang pertama ada optimasi material, yaitu penggunaan plastik polyester yang kuat namun ekonomis. Yang ketiga sinergi mekanikal yaitu sistem roller yang mencegah pita bersangkut, menjamin performa produk, dan yang terakhir nilai konsumen, yaitu standarisasi komponen memungkinkan harga always low prices tanpa mengorbankan fungsionalitas. Jadi kualitas retail yang unggul bermula dari pemahaman mendalam terhadap anatomi produk. Ini adalah lampiran hasil observasi kita. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di minggu ke-6, yaitu adalah analisis manajemen operasi tip kertas Mr. DIY, alur proses dan efisiensi produk. Model produksi massal, yaitu produksi tip Mr. DIY menggunakan strategi high volume dan low variety yang berfokus untuk menekan biaya produksi serendah mungkin tanpa mengurangi fungsionalitas dasar. Yang pertama adalah private labeling, yaitu menggunakan manufaktur pihak ketiga di Tiongkok. Yang kedua adalah skala ekonomi, produksi dalam jumlah jutaan unit untuk menekan harga jual. Lalu global supply chain yang berintegrasi dari pusat industri global langsung ke gerai retail Indonesia. Ini adalah analisis alur proses atau proses startnya. Yang pertama adalah sourcing dan storage, yaitu komponen seperti casing, pita, dan gear tiba dari manufaktur dan disimpan di gudang bahan baku. Yang kedua adalah assembly dengan pemasangan gear, penggerak, dan pita koreksi ke dalam casing bawah secara presisi. Yang ketiga inspection dengan cek kualitas fungsional yang memastikan pita tidak longgar dan casing tertutup rapat.
Yang keempat adalah logistik, yaitu distribusi barang jadi dari pusat logistik ke 700 gerai retail di Mr. DIY di Indonesia. Yang terakhir adalah retail sales, yaitu display di rak, alat tulis hingga transaksi akhir oleh konsumen di meja kasir. Adalah metric and value added time atau FVAT dengan total jarak 221 meter dari pemindahan barang, lalu total waktunya adalah 13,8 menit per siklus, lalu total waktu efisiensi prosesnya adalah 39,8%. Jadi angka 39,85% ini menunjukkan bahwa hampir separuh waktu proses adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah langsung pada produk dan sisa waktunya digunakan untuk transportasi dan inspeksi. Lalu kesimpulannya adalah efisiensi biaya, struktur komponen yang sederhana dan masa memungkinkan Mr. DIY menjaga harga always low prices tanpa mengurangi standar kualitas. Lalu adalah alur terintegrasinya adalah proses dari gudang ke konsumen sangat ramping dengan waktu siklus di bawah 15 menit dan mendukung perputaran stok yang cepat atau high turnover. Lalu ini adalah lampiran proses chart yang sudah kita kerjakan di lembaran kerja yang telah diberikan. Ini adalah proses chartnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan materi week 7 yaitu aspek lokasi strategis. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu masalah utama di gate 4 adalah kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh penyempitan jalur yang bisa disebut juga bottleneck, serta aktivitas pedagang yang tidak teratur dan di sekitar pintu akses gate 4 memerlukan solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas jalan dan menata ulang zona perdagangan agar tidak mengganggu kelancaran mobilitas. Untuk selanjutnya itu deskripsi kondisi. Di gate 4 ini merupakan akses penghubung utama yang memiliki karakteristik jalur sempit serta berbatasan langsung dengan aktivitas ekonomi mikro di sekitarnya secara fisik. Area ini berfungsi sebagai pintu masuk serta keluarnya kendaraan yang bersinggungan dengan pos pengamanan serta deretan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan. Selanjutnya, yaitu ada analisis. Analisis ini menunjukkan bahwa penyempitan lebar jalan efektif terjadi karena ruang gerak kendaraan terpakai oleh aktivitas dagang, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan. Tanpa regulasi ruang dan perbaikan fisik, kepadatan di gate 4 akan terus menurunkan efisiensi mobilitas di kawasan tersebut. Nah, untuk usulan serta ataupun inovasi, strategi yang diusulkan adalah pelebaran fisik akses gate 4 untuk menambah kapasitas lajur dan penerapan kebijakan zona bebas pedagang pada sore hari. Inovasi ini bertujuan untuk menata ulang alur transportasi serta mengembalikan fungsi utama jalan agar arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan tertib. Selanjutnya, yaitu ada lampiran yang bisa dilihat kondisi gate 4 sebelum inovasi diimplementasikan. Nah, di sini ada 3 foto, yaitu di gate 4 semua, sebelum di inovasi tersebut diimplementasikan. Untuk selanjutnya, yaitu rumusan masalah kondisi sebelum inovasi serta sudah inovasi. Nah, rumusan masalah sebelum inovasinya yaitu area parkir gate 4 sering mengalami kemacetan di titik pintu masuk. Setelah palang pintu tab KTM karena adanya penumpukan antrean kendaraan yang ingin keluar, hal ini menutup akses kendaraan yang baru masuk. Nah, di situasi ini diperparah dengan parkir motor di sisi kanan jalan yang mempersempit ruang gerak. Selanjutnya, deskripsi kondisi. Kondisi saat ini menunjukkan penumpukan kendaraan di depan gate setelah palang pintu
KTM, sementara area parkir bagian belakang seringkali masih kosong. Jalur utama menjadi sempit karena terpakai oleh parkir motor di sisi kanan 2-5% area, sehingga arus masuk dan keluar saling mengunci. Selanjutnya, kondisi setelah inovasi dilakukan sterilisasi lahan di sisi kanan jalur utama. Setelah pintu masuk gate 4 dengan menandakan area parkir motor pada titik tersebut. Hal ini memperluas ruang gerak kendaraan sehingga arus masuk serta keluar tidak langsung saling mengunci serta memastikan akses menuju area parkir belakang menjadi lebih terbuka serta lancar. Analisis selanjutnya yaitu analisis kemacetan terjadi bukan karena kurangnya kapasitas lahan, melainkan karena tata letak akses yang kurang efisien serta distribusi kendaraan yang tidak merata. Penyempitan jalur tersebut dengan parkir motor di area kritis dekat pintu masuk menjadi penghambat utama kelancaran arus lalu lintas di gate 4. Selanjutnya, ini ada lampiran gambaran untuk akses masuk serta keluarnya gate 4 atau parkirannya juga. Di sini yang paling kiri ada before, dia terlihat di sebelah kanannya ada area parkir motor yang bisa mengganggu area keluar dan masuknya. Nah, untuk afternya sendiri di situ ada penghalang di antara gate keluar ataupun gate masuknya. Di situ akan menjadikan gate 4 tidak ada kemacetan atau penyempitan jalan lagi. Selanjutnya, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis proses operasional bisnis di Gate 4 dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang terjadi adalah kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh penyempitan jalur akibat aktivitas pedagang kaki lima yang tidak teratur serta letak parkir kendaraan yang tidak efisien. Kondisi ini diperparah dengan parkir motor yang menempati sisi kanan yang tadi jalur utama di area kritis dekat pintu masuk, sehingga arus kendaraan masuk dan keluar saling mengunci, serta menghambat kelancaran mobilitas. Nah, melalui inovasi berupa sterilisasi jalur kritis, pelebaran fisik akses gate 4, penerapan zona bebas pedagang pada jam sibuk, serta penataan ulang alur transportasi terbukti bahwa kemacetan dapat diminimalisir tanpa memerlukan penambahan infrastruktur besar. Dengan demikian, kunci penyelesaian masalah di gate 4 bukan terletak pada kurangnya kapasitas lahan, melainkan pada pengaturan tata letak dan regulasi penggunaan ruang yang lebih tertib dan efisien. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Gate 4 secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ke-9, yaitu aggregate planning, kesimpulan dan analisis low cost. Nah, di sini tuh kan ada 4 skema ya. Yang pertama tuh ada skema regular workforce plus overtime. Nah, di skema 1 itu strategi utamanya itu dengan mempertahankan 40 pekerja tetap dan fokusnya itu menggunakan lembur atau overtime karena biayanya lebih murah dibanding subkontrak. Nah, di sini itu ada tindakan eksekusinya. Yang pertama itu dengan memaksimalkan kekuatan lembur pada bulan Juni di 1.200 unit dan mencicil sisa kekurangan produksi di bulan Mei yaitu sebesar 500 unit untuk menghindari defisit kapasitas. Nah, di situ ada rincian biayanya. Yang pertama itu ada produksi reguler. Nah, rinciannya itu sebesar 1.440 juta, yaitu 28.800 unit dikali 50.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu ada biaya lembur sebesar 127.500.000 rupiah, yaitu perhitungannya 1.700 unit dikali dengan 75.000 rupiah. Nah, jadi didapatkan totalnya itu sebanyak 1.567.500.000 rupiah, yaitu di sini itu adalah pendekatan paling efisien dan optimal.
Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu ada skema 2, yaitu subkontrak. Nah, pada skema ini tenaga kerja itu tetap dianggap 40 orang. Kapasitasnya reguler 4.800 unit. Fokus utamanya adalah jika ada kekurangan produksi maka langsung menggunakan subcontracting tanpa lembur atau overtime hingga batas maksimal 1.000 unit per bulan. Karena kapasitas subkontrak dibatasi sebanyak 1.000 unit per bulan dan pada bulan Juni masih kekurangan 700 unit, maka skema ini harus melakukan subkontrak lebih awal di bulan Mei untuk menutupi kekurangan di bulan Juni. Perhitungannya pada biaya skema 2 adalah yang pertama biaya produksi reguler itu 28.000 dikali 50.000, yaitu hasilnya 1.440 miliar rupiah. Kemudian di biaya subkontrakting yaitu 1.700 dikali 85.000, hasilnya adalah 144.500.000 rupiah. Maka didapatkan total biaya skema 2 yaitu adalah 1.584.500.000 rupiah. Nah, kemudian di sini ada skema 3. Skema 3 ini ada hearing and layoff. Di skema 3 ini, jumlah tenaga kerjanya disesuaikan setiap bulan untuk memenuhi permintaan agar tepat waktu, tanpa menggunakan persediaan lembur atau subkontrak. Kapasitas tenaga kerja mengejar fluktuasi permintaan pasar untuk meminimalkan biaya simpanan. Nah, di sini tuh ada total harganya, total biayanya, yaitu 15.200.000 rupiah ditambah 17 juta, yaitu sebanyak 32.200.000 rupiah. Kemudian di sini ada biaya produksi. Biaya produksi itu 30.500 dikali 50.000, yaitu 1.525.000.000 rupiah. Maka didapatkan total biaya skema 3 yaitu 1.525.000.000 rupiah ditambah 32.200.000 rupiah, yaitu 1.557.200.000 rupiah. Ada skema 4 kombinasi. Nah, di skema 4 ini prioritas overtime yaitu 75.000 per unit didahulukan daripada subkontrak yaitu 85.000 per unit karena biaya lebih efisien. Kondisi stok di akhir bulan Mei itu habis 0 unit dikarenakan hal ini mengakibatkan ketiadaan buffer dan memicu defisit sebesar 1.700 unit di bulan Juni. Penemuan defisit kekurangan 1.700 unit diselesaikan melalui batas maksimal overtime yaitu 1.200 unit, sementara sisa kekurangannya 500 unit dipenuhi via subkontrak. Nah, di sini tuh ada perhitungan total biayanya yaitu produksi reguler sebesar 28.800 unit dikali dengan 50.000 rupiah menghasilkan 1.440.000.000. Kemudian di sini ada overtime yaitu 1.200 unit dikali 75.000 rupiah menghasilkan 90 juta rupiah, dan subkontrak 500 unit dikali 85.000 menghasilkan 42.500.000 rupiah. Maka didapatkan total biaya skema 4 itu adalah 1.572.500.000 rupiah. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, setelah kami menghitung skema 1, 2, 3, dan 4, maka didapatkan skema 4 yaitu skema 3 yang terendah. Kenapa skema 3 yang dipilih? Karena yang pertama itu produksi pas. Jumlah produksi disesuaikan persis dengan permintaan. Sehingga perusahaan itu terbebas dari biaya penyimpanan barang. Kemudian tarif lebih murah. 100% produksi menggunakan jam kerja reguler. Skema ini sama sekali tidak menggunakan opsi lembur atau subkontrak yang tarifnya mahal. Kemudian karena konferensi yang menguntungkan biaya rekrutmen itu dan pemberhentian pegawai
hiring and layoff ternyata lebih murah daripada selisih biaya yang harus membayar lembur atau subkontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Zain Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan materi dari week 11, yaitu short term scheduling. Untuk materi pertama, yaitu mencari alokasi pekerjaan yang efektif. Untuk langkah pertama, tentu saja kita untuk menuliskan soal-soal kita. Langkah kedua, cari nilai terkecil dari setiap baris. Untuk baris W, yaitu 9, X 10, 9, 8, Y 8, Z yaitu 8. Untuk langkah ketiga, kurangi nilai terkecil di setiap baris yang sudah kita ambil tadi. Untuk baris pertama 9, semuanya dikurangi 9. Untuk baris kedua 10, semuanya dikurangi 10. Y, begitupun Y dan juga Z. Di sini kenapa ada dummy? Karena untuk menyeimbangkan menjadi 5 kali 5. Untuk langkah keempat, kurangi nilai terkecil tiap kolom. Tetapi karena nilai terkecil tiap kolomnya 0 semua, maka nilainya akan tetap. Untuk langkah kelima, cari nama yang pekerjaannya bernilai 0 dengan catatan tidak bertabrakan dengan nama lain. Untuk Dodo, 0 di pekerjaan Y, Tian di W, Budi di X. Kenapa tidak di W? Karena sudah diisi oleh Tian. Agus di Z. Dan Afif tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Namun, di sini Afif bisa menjadi cadangan di pekerjaan X. Untuk biayanya, W yang pertama W Tian dengan biaya 9. Tian W biaya 9. Budi X dengan biaya 10. Budi X dengan biaya 10. Begitupun seterusnya dengan total 35. Kesimpulannya, mulai dari pekerjaan Z yang didapat oleh Agus, Y oleh Dodo, X oleh Budi, W oleh Tian, tetapi Afif tidak mendapatkan alokasi pekerjaan karena setiap pekerjaan dimiliki oleh satu orang. Namun Afif bisa menjadi alternatif cadangan untuk job X. Yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu scheduling satu mesin. Untuk yang pertama, FCFS, first come, first serve, yaitu tinggal diurutkan saja mulai dari job A hingga job G. Untuk processing time-nya itu diambil dari lead time. Untuk due date itu disimpan di job due date. Untuk flow time-nya yaitu yang A 3 dan karena processing time-nya 3. Untuk yang B, processing time-nya 4. Kenapa flow time-nya 7? Karena 3 ditambah 4 menjadi 7. Yang C, processing-nya 6 ditambah 7 menjadi 13. Nah, di job lateness ini, karena flow time-nya yang C itu 13 dan job due date-nya 11, maka job lateness-nya 2. Begitupun seterusnya. Lalu di sini ada hitung-hitungannya, mulai dari average completion time, utilization metric, average number of jobs, average job lateness. Terus yang selanjutnya, SPT, shortest processing time, yang artinya itu disusun mulai dari processing yang paling singkat. A, B, G, C, E, D, F. Karena A paling kecil, B selanjutnya B, yang selanjutnya G, begitupun seterusnya. Cara pengerjaannya pun sama seperti materi yang FCFS. Baik, selanjutnya. Untuk EDD, earliest due date, itu disusun melalui yang due date-nya itu paling awal, yang paling pendek. Di sini kenapa B? Karena due date-nya yang paling kecil, 6. 8, 10, 11, 12, 15, 16. Bisa dilihat berurutan di job due date-nya. Untuk LPT, longest processing time, itu diambil dari processing yang paling lama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, untuk kesimpulannya, FCFS bisa dilihat dari yang lainnya.
average completion time-nya itu 21, sedangkan SPT 20, EDD 20,57, LPT itu 28. Untuk utilization metricnya, yang paling besar bisa dilihat yaitu SPT, average number of jobs in systemnya, yang paling kecil yaitu SPT, average lateness-nya yang paling kecil yaitu EDD. Oke, baik. Ke materi selanjutnya yaitu scheduling dua mesin. Nah, yang caranya untuk yang ini aturannya yaitu pilih shortest activity time. Jika di work center 1 jadwal di awal, jika di work center 2 jadwal di akhir. Untuk yang kita cari yang paling kecil, angka paling kecil di sebelah sini. Untuk yang paling kecil yaitu ada I. Karena work center 1 maka ditaruh di awal. Terus yang paling kecil lagi di sini ada 2. C, karena work center 2 maka ditaruh di belakang. Selanjutnya ada 3 yaitu D. D yang merupakan yang terkecil ketiga dan ini ada di work center 2. Maka ditaruh di belakang, begitupun seterusnya. Setelah dicari, maka ketemulah bagian seperti ini. Untuk yang pertama, karena I itu 2 hari, maka ini terhitung 2 hari. Assembly-nya di sini masih kosong karena tidak ada barang jadi di work center satunya. Setelah work center 1, I langsung jalan ke assembly work center 2. Begitupun seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, scheduling karyawan itu dikerjakan start mulai di atas. Itu di sini required-nya itu pekerja yang dibutuhkan di hari tersebut. Senin 11, Selasa 12, Rabu 12, Kamis 10, Jumat 13, Sabtu 15, dan Minggu 15. Di sini ditaruh lagi di employee 1, 11, 12, 12, 10, 13, 15, 15. Ini karena belum ada pengschedulan tentunya. Jadi masih sama seperti yang di required. Untuk employee 1 itu ada libur di hari Rabu dan Kamis. Maka di employee 2, Rabu dan Kamis itu masih sama, 12 dan 10. Dan Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu itu dikurangi 1. Yang Senin itu menjadi 10, Selasa menjadi 11, Jumat menjadi 12, Sabtu menjadi 14, Minggu menjadi 14. Untuk employee 3, karena di employee 2-nya liburnya di Senin dan Selasa, maka Senin dan Selasa angkanya tetap. Yang dikurangi yaitu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Begitupun seterusnya sampai employee 18. Nah, di sini untuk employee 18 karena ini hanya 3, maka hanya dibutuhkan 3 hari saja. 3 hari saja yang artinya ini part-time. Nah, untuk sisa ini berarti ini dapat hasilnya dari kapasitas dikurangi required. 11 dikurangi 11 menjadi 0, 12 dikurangi 12 menjadi 0, 12 dikurangi 12 menjadi 0, 10 dikurangi 10 menjadi 0, 14 dikurangi 13 plus 1, 15 dikurangi 15 menjadi 0, 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Yang artinya keterangan sel berwarna sama dengan hari libur pegawai. Kesimpulan, jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 18 pegawai dengan komposisi 17 orang sebagai pegawai tetap yang bekerja seminggu dengan mendapat jatah libur selama 2 hari dalam seminggu, dan 1 orang sebagai karyawan part-time yang bekerja selama 3 hari dalam seminggu untuk memenuhi jumlah kebutuhan pegawai di hari tersebut. Baik, untuk penjelasan saya, Ihsan Zain Mustafa, di week 11 sudah sampai penghujung. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Fataran Zahra dengan NIM 1040 Di sini saya mau menjelaskan terkait tugas manajemen investasi dari week 12, yaitu tentang network project schedule, yang mana tugas ini itu masuk di materi week 12 tentang project management. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai tugasnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang project management. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengerjakan tugasnya, kita perlu tahu dulu bahwa project management ini itu ada 3 teknik, yaitu Gantt chart, critical path method atau CPM, dan PERT atau PRT itu. Nah, di sini kita akan fokus pada CPM atau critical path method, yang mana nanti kita akan membuat lingkaran seperti ini yang terdiri dari aktivitas dari awal sebuah proyek sampai aktivitas terakhir. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu bahwa nanti di dalam lingkaran ini tuh ada beberapa komponen. Yang di sini tuh yang pertama, di sini ada huruf. Di sini itu menunjukkan aktivitas atau nama aktivitas tersebut, atau bisa kita sebut juga simbol. Di sini kita contohkan ini itu merupakan aktivitas A. Lalu di bawahnya itu di sini ada activity duration atau lamanya waktu dari aktivitas A. Oh ya, sebelum itu juga perlu diketahui bahwa CPM ini tuh dapat digunakan dengan asumsi bahwa kita itu sudah mengetahui perkiraan waktu tetap gitu loh, perkiraan waktu tetap untuk dari masing-masing aktivitasnya. Jadi misalnya ini kan aktivitas A, waktu pengerjaan itu selama 2 satuan waktu. Kita anggap misalnya di sini aktivitas A pengerjaannya selama 2 minggu. Nah, lalu di sini ada ES, itu early start, ini early finish, latest start, dan latest finish. Nah, early start itu apa sih? Yang bagian kiri atas ini, early start itu merupakan waktu paling awal dari suatu aktivitas ini dimulai. Dengan asumsi bahwa semua predecessor atau semua aktivitas sebelumnya itu sudah selesai. Dan kalau early finish itu waktu paling awal dari suatu aktivitas dapat diselesaikan. Sedangkan untuk latest start itu waktu paling lambat suatu aktivitas ini dapat dimulai agar tidak menunda dari penyelesaian seluruh proyeknya atau dari aktivitas tersebut. Nah, untuk latest finish itu waktu paling lambat dari suatu aktivitas yang harus diselesaikan agar tidak menunda dari keseluruhan penyelesaian aktivitas tersebut. Nah, untuk menghitung critical path method itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, menghitung forward path, kemudian backward path, lalu kita menghitung slack, dan baru kita bisa menentukan jalur kritisnya. Selanjutnya, nah di sini untuk pertama kan kita menghitung forward path dulu. Forward path itu nanti kita menghitung bagian atas, yang mana itu tuh menghitung early start dan early finish. Setelah kita menghitung forward path, baru kita bisa menghitung backward path, yaitu yang bagian bawah ini, menghitung latest start dan latest finish. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung slack-nya. Slack itu apa sih? Jadi slack itu adalah jangka waktu suatu aktivitas dapat ditunda atau toleransi keterlambatan gitu dari aktivitas tersebut tanpa menunda keseluruhan proyeknya. Bagaimana sih cara menghitung slack-nya? Cara menghitung slack itu kita tinggal melakukan pengurangan atau mengurangi dari latest start dikurang early start atau latest finish dikurang early finish. Jadi mau kita kurangi yang ini ataupun yang ini, itu hasilnya nanti sama saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan aktivitas yang kritis gitu, yang tidak boleh ada keterlambatan. Itu tuh dilihat dari aktivitas yang memiliki nilai slacknya sama dengan 0. Jadi itu menandakan bahwa aktivitas tersebut harus dimulai dan diselesaikan sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Karena kalau misalnya terjadi keterlambatan, itu akan mempengaruhi keseluruhan dari waktu pengerjaan proyek tersebut. Oke, selanjutnya di sini merupakan soal dari tugas 12, yaitu network project schedule. Di sini ada activity A sampai L, lalu di sini ada predecessornya atau syarat aktivitas mereka bisa dimulai, itu aktivitas ini harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi misalnya aktivitas B, dia memiliki predecessor aktivitas A. Itu artinya berarti aktivitas B baru bisa dimulai ketika aktivitas A ini sudah selesai. Misalnya aktivitas D, dia memiliki 2 predecessor, itu aktivitas A dan aktivitas C. Itu artinya berarti aktivitas D ini tidak bisa dimulai ketika aktivitas A maupun aktivitas C belum selesai. Jadi aktivitas D baru bisa dimulai ketika kedua aktivitas ini sudah selesai. Baru dia bisa mulai pengerjaan aktivitas tersebut. Lalu di sini ada lead time. Lead time ini durasi pengerjaan dari masing-masing aktivitas. Kita asumsikan bahwa lead time ini dalam satuan minggu. Jadi aktivitas A diselesaikan selama 6 minggu gitu. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat critical path methodenya. Jadi pertama di sini kita akan membuat dulu posisi dari masing-masing alur aktivitasnya. Jadi kita tentukan posisikan dulu masing-masing bulat-bulatnya itu. Di sini kita mulai dari aktivitas A. Karena dia aktivitas pertama, berarti dia tidak ada predecessor. Lalu aktivitas B, predecessornya itu adalah aktivitas A. Maka kita taruh aktivitas B di sebelah aktivitas A, atau dimanapun yang penting tanda panahnya itu mengarah dari A ke B. Begitu juga dengan aktivitas C, predecessornya itu aktivitas B. Berarti kita posisikan tanda panahnya itu mengarah dari B ke C. Lalu selanjutnya itu aktivitas D, dia memiliki predecessor atau aktivitas yang harus diselesaikan sebelumnya itu adalah aktivitas A dan aktivitas C. Maka kita posisikan tanda panah dari A dan C itu mengarah ke aktivitas D.
Selanjutnya aktivitas E dan F. Mereka masing-masing baru bisa dimulai ketika aktivitas D selesai. Maka aktivitas D memiliki dua tanda panah gitu ya. Di sini dia ke E dan ke F. Nah, selanjutnya aktivitas G. Aktivitas G baru bisa dimulai setelah E dan F selesai. Ini kan E dan F di sini. Berarti kita posisikan G di sini dengan tanda panah E mengarah ke G, tanda panah F juga mengarah ke G. Selanjutnya juga aktivitas H, I, dan K. Ini masing-masing sama, baru bisa dimulai setelah aktivitas G selesai. Maka kita taruh tanda panah yang mengarah dari aktivitas G itu ada aktivitas K, H, dan I. Lalu selanjutnya aktivitas J. Ya, aktivitas J ini paling banyak predecesornya. Dia baru bisa dimulai setelah aktivitas F, H, dan I selesai. Maka kita posisikan aktivitas J, lalu kita tarik tanda panahnya dari masing-masing predecesornya. Yaitu ada dari F, dari I, dan dari H. Baru aktivitas J bisa dimulai. Selanjutnya, aktivitas K tadi sudah di sini, predecesornya dari G, dan yang terakhir aktivitas L. Baru bisa dimulai setelah J dan K selesai. Maka kita taruh L di sini dengan tanda panahnya ada dari K dan dari L. Dan itu alur akhir dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan masing-masing lead time dari aktivitas tersebut, kita taruh di bawah hurufnya. Ini 6, 3, 5, 4, 2, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 3, 7. Pokoknya disesuaikan dengan lead time yang tertera di soal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung forward phase dulu, yaitu menghitung bagian atas ini. Kita menghitung early start dan early finish. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita mulai dari A, kita asumsikan proyek A itu dimulai pengerjaannya di minggu 0. Lalu ditanya kan 6. Kita tinggal menjumlah, berarti early finishnya itu kita hitung dari 0 ditambah 6. Maka kita taruh 6 di sini. Selanjutnya kita ke B. B ini early startnya diambil dari early finish si aktivitas sebelumnya. Karena dia predecesornya cuma satu, yaitu aktivitas A. Maka early startnya itu dia 6, sama kayak A yang di sini. Terus kita tinggal tambahin 6 tambah 3, maka kita taruh 9 bagian atas. Ini kita fokus menghitung yang bagian atas, jadi kita fokus ke angka-angka yang ada di atas, kiri atas dan kanan atas. Selanjutnya C, sama predecesornya cuma satu, yaitu aktivitas B, maka kita taruh dari early finish-nya kita jadikan early start dari aktivitas C. Karena ini nanti dibacanya jadi seperti ini. Ini aktivitas A, dengan waktu pengerjaan 6 minggu. Setelah 6 minggu aktivitas A selesai, baru di minggu ke-6 aktivitas B bisa dimulai. Lalu aktivitas B itu waktu pengerjaannya 3 minggu. Maka selesailah di minggu ke-9. Setelah minggu ke-9 aktivitas B selesai, aktivitas C bisa dimulai dari minggu ke-9. Begitu, dan seterusnya. Nah, ini kita hitung 9 tambah 5, 14. Lalu aktivitas D. Nah, beda seperti yang tadi, aktivitas D ini memiliki dua predecessor atau dua aktivitas yang harus diselesaikan baru aktivitas D ini bisa mulai. Nah, bagaimana cara menentukan early start-nya? Karena ini perlu diingat secara sederhananya, jadi ketika kita menghitung forward phase, maka kita ambil angka yang paling besar atau angka yang maksimumnya. Ketika kita menghitung backward phase, baru kebalikannya kita ambil angka yang kecil. Nah, pada sini D ini ada dua predecessor dari A dan C. Ini kan masing-masing ada early finish-nya, ada yang 6 dan ada yang 14. Kita ambil yang paling besar karena forward phase. Jadi kita ambil 14. 14 ini dijadikan early start dari aktivitas D. Lalu kita tambahkan, jadi early finish-nya di minggu ke-18. Lalu ini sama E dan F, hanya ada satu predecessor, maka early start-nya sama dari sini 18, sini 18, 18. Kita jumlahkan, ini jadi 20, ini jadi 24. Kemudian aktivitas G, dia ada dua predecessor nih, dari E dan F. Kita ambil yang paling besar untuk dijadikan early start dari aktivitas G. Maka kita ambil dari sini, dari F, early finish si early start aktivitas F. Maka kita taruh di sini, jadi 24. 24 tambah 7, 31. Nah, selanjutnya kita ke yang 3 ini dulu. Ini sama masing-masing, yang kiri atasnya kita taruh 31, karena ketiga aktivitas ini predecesornya itu cuma aktivitas G. Jadi kita bisa tinggal langsung taruh 31, 31, 31. Lalu kita jumlahkan masing-masing. 31 tambah 3, 34, 31 tambah 5, 36, 31 tambah 4, 35. Nah, lalu bagaimana dengan yang aktivitas J? Aktivitas J ini kan predecesornya banyaknya dari F, I, dan H. Ini fokus ke tanda panahnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang bagian kiri atas ini atau early start-nya, ketika kita menghitung forward phase, kita ambil dari nilai predecessor yang paling besar, total maksimumnya gitu ya. Karena di sini F itu 24, I ini 35, sedangkan H 36, berarti kan H yang paling besar. Jadi kita taruh 36 di sini. Jadi aktivitas J itu early start-nya ada di minggu ke-36. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi menggunakan logika, jadi ketika kita baca ini kan aktivitas J baru bisa dimulai ketika ketiga aktivitas ini sudah selesai, sedangkan aktivitas H sendiri baru diselesai di minggu ke-36. Otomatis aktivitas J nggak bisa dong dimulai di minggu ke-35, maksudnya mengikuti aktivitas J, karena aktivitas H ini belum selesai. Begitu. Jadi kita tambahin 36 tambah 3, 9. Lalu terakhir aktivitas L, ini ada dua, dari sesuai dari K dan dari J. Kita ambil yang paling besar, jadi 39, kita tulis di sini. Lalu kita tambahkan jadi 46. Nah, setelah kita menghitung forward phase, bisa kita lihat bahwa lama pengerjaannya seluruh aktivitas proyek ini itu ada di 46 minggu. Selanjutnya, setelah kita menghitung forward phase, kita menghitung backward phase. Backward phase itu kita hitung mundur. Jadi aktivitas L ini kita hitung mundur sampai A nanti terakhir. Bagaimana caranya? Pertama, untuk ini kita fokus menghitung bagian bawah ya. Bagian bawah itu LF dan LS. Nah,
yang pertama itu, ini kenapa 46? Karena itu kan aktivitas terakhir. Sedangkan early early startnya itu bisa di minggu 46, early finish itu bisa di minggu 46. Tapi ketika misalnya sudah ditentukan bahwa ada durasi tambahan itu bisa disesuaikan saja. Cuma ini kita asumsikan bahwa latest finishnya itu sama di minggu ke-46. Karena kita mengasumsikan waktu, jadi begitu cepat selesai, cepat dimulai, cepat selesai juga. Nah, bagaimana cara kita menghitung latest startnya? Itu tinggal kita kolain aja, 46 kurang 7, 39, kita tahu 39. Nah, lalu bagaimana dengan ke K dan ke J? Ini bagian latest finishnya kita ambil dari latest start atau yang bagian sini dari aktivitas sebelumnya. Aktivitas setelahnya. Karena ini kan L di sini 39, kita taruh 39 di sini dan di sini. Karena dia sama-sama tanda panahnya ke sini. Nah, lalu kita kurangin seperti biasa. Jadi kalau backward pace itu dikurang, kalau forward pace itu ditambah. Karena forward pace hitungnya maju, backward pace kita hitungnya mundur. Ini dikurang 3,336. Lalu kita balik dulu ke J. J ini kan tadi 39 kurang 336. Lalu J ini tanda panahnya ada 3 ini, ke H, I, dan F. Bagaimana cara kita menentukan masing-masing backward LF dan LS-nya? Kita lihat dulu di yang H dan I, karena kalau F ini dia masih ada, bisa dilihat dari G juga. Jadi kita ke H dan I dulu, mereka langsung kita taruh 36 di sini, lalu kita kurangin. Sini 31, sini 32. Nah, terus kita belum bisa ke F, karena kita harus lihat dulu yang nilai G-nya gimana. G ini kan ada 3 nih, dari K, H, dan I. Untuk menentukan latest finish-nya, kita lihat dari yang paling kecil, karena backward pace. Kalau forward pace kita ambil yang besar, kalau backward pace kita ambil angka yang paling kecil. Jadi di sini, ini ada 3, 32, 31, dan 36. Nah, angka yang paling kecil kan ada di 31. Maka aktivitas G ini maksimal latest finish-nya itu ada di minggu ke 31. Jadi G udah 31 kurang 7, 24. Lalu kita ke F. F tadi kan ada dari J dan dari G. Terus bagaimana menentukan latest finish-nya? Kita ambil yang latest start-nya paling kecil, yaitu di 24. Makanya kita taruh di sini 24. 24 kurang 6, 18. Itu juga di sini sama. Karena kan tanda panahnya juga jadi 24. Di sini kita taruh 24. 24 kurang 2, 22. Terus ini untuk D, bagaimana menentukan latest finish-nya? Kita, karena di sini ada E, 22. F-nya di sini 18. Yang paling kecil kan 18. Nah, kita taruh 18 di sini. Selanjutnya, kita ke C dulu. Karena A itu kan nanti ada dari B juga. Jadi kita ke C. Di sini latest start-nya itu 14. Maka kita taruh latest finish-nya di aktivitas C itu 14. Jadi 14 kurang 5, 9. Lalu kita ke B dulu. Ke B, ini latest finish-nya kita ambil dari yang C, itu 9. Makanya kita taruh di sini 9. 9 kurang 3 itu 6. Nah, terakhirnya aktivitas A bagaimana? Ini kita akan ada ke B dan ke D. Kita ambil yang paling kecil angkanya. Maka yang D itu 14, yang B itu 6. Jadi kita ambil latest finish dari aktivitas itu 6. Lalu kita kurang 6,690. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita udah mendapatkan forward pace dan backward pace. Sekarang kita tinggal menghitung slack-nya. Untuk menghitung slack itu nanti baru ketahuan aktivitas mana saja yang jadi jalur kritis dari pengerjaan proyek ini. Nah, bagaimana cara menghitung slack-nya? Ini kita bisa hitung dari tulis ini. Tadi kita hitung aja ini. Hitungnya itu bisa ini kurang ini atau ini kurang ini. Bisa hitung dari latest start dikurang early start atau latest finish dikurang early finish. Jadi sama hasilnya pasti sama. 0 kurang 0, 6 kurang 6, 0. Begitu juga ini. 9 kurang 9, 0. 14, 14, 0. 14 kurang 14, 0. Nah, ini 22 kurang 18, 4. Atau 24 kurang 20 sama aja hasilnya 4. Ini juga, ini 0, ini 0. Ini 5, 39 kurang 34, atau 36 kurang 31 sama hasilnya 5. Ini 0, ini 36 kurang 35, 1. Nah, kalau 32 kurang 31. Lalu ini 0 dan yang terakhir pun 0. Nah, kita bisa lihat ini masing-masing nilai slack-nya. Lalu bagaimana cara menentukan critical path? Critical path itu kita ambil dari yang aktivitasnya memiliki nilai slack sama dengan 0. Di sini kan ada A, B, C, D, F, G, H, J, dan L. Maka kita beri garis jalur kritisnya. Nah, ini merupakan garis yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang tidak memiliki toleransi keterlambatan waktu. Jadi harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bagaimana dengan aktivitas yang memiliki nilai slack-nya lebih dari 0, misalnya aktivitas E. Berarti dia itu masih memiliki toleransi keterlambatan sebesar nilai slack mereka itu sendiri. Jadi berarti aktivitas E ini dia early start-nya di minggu ke-18. Tapi mau dia mulai di minggu ke-20 pun tidak akan mempengaruhi keseluruhan dari aktivitas proyek ini. Begitu. Selanjutnya, nah ini merupakan versi yang lebih jelasnya lagi, yang warna merah ini merupakan nilai slack-nya dan yang garis berwarna merah ini merupakan critical path-nya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam pengerjaan proyek ini dibutuhkan waktu selama 46 weeks atau 46 minggu dengan critical path itu ada di aktivitas A, B, C, D, F, G, H, J, dan L.
Maka demikian, karena aktivitas tersebut memiliki nilai seleksi sama dengan 0, maka aktivitas itu tidak memiliki toleransi keterlambatan waktu. Ketika terjadi keterlambatan di aktivitas yang memiliki nilai seleksi sama dengan 0, maka akan mempengaruhi keseluruhan durasi pengambilan dari proyek tersebut. Nah, dari tugas ini dapat kita simpulkan bahwa aktivitas pada jalur kritis yang memiliki nilai seleksi besar 0 itu menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki toleransi keterlambatan. Karena jika salah satunya mengalami keterlambatan, maka keseluruhan proyeknya juga akan mengalami keterlambatan. Lalu untuk aktivitas yang tidak termasuk jalur kritis, seperti tadi aktivitas E, I, dan K, itu mereka nilai seleksinya itu lebih dari 0, maka aktivitas tersebut itu masih memiliki kelonggaran waktu gitu dan dapat ditunda pengerjaannya sesuai dengan nilai seleksinya masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena walaupun mereka bisa ditunda sesuai dengan nilai speknya, mereka itu nggak akan mempengaruhi penyelesaian dari proyek tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pentingnya pengawasan dan pengendalian proyek itu kita fokuskan pada aktivitas yang menjadi jalur kritis dari aktivitas tersebut. Karena dengan kita fokus itu kita bisa menentukan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Tapi bukan berarti kita pun abai terhadap aktivitas yang bukan jadi jalur kritisnya. Karena dengan critical method ini itu kita bisa mengetahui kapan sebuah aktivitas bisa dimulai, kapan sebuah aktivitas selesainya gitu, dan aktivitas apa yang harus dilakukan sebelum mengerjakan aktivitas berikutnya gitu. Itu bisa dilihat dari penugasan critical method. Sekian penjelasan dari kami dan dari saya. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.